Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdaningrum dengan NIM 2023 10370311 453. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya yang berjudul Klasifikasi Emosi Pelanggan pada Ulasan Public E-commerce Menggunakan Extreme Region Boosting atau XGBoost. Latar belakang, jumlah ulasan pada platform e-commerce terus meningkat setiap hari. Ulasan tersebut tidak hanya berisi penilaian terhadap produk, tetapi juga menunjukkan emosi pelanggan. Karena jumlah datanya yang sangat banyak, analisis secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan metode klasifikasi otomatis. Pada penelitian ini digunakan algoritma XGBoost karena dikenal memiliki akurasi yang tinggi dan mampu menangani klasifikasi data teks dengan baik. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengklasifikasikan emosi pelanggan secara otomatis. Kedua, bagaimana pengaruh metode smooth pada data yang tidak seimbang. Ketiga, bagaimana performa XGBoost dibandingkan algoritma lain. Tujuan penelitian ini adalah membangun model klasifikasi emosi menggunakan XGBoost mengukur pengaruh smooth serta membandingkan hasilnya dengan anti-bias dan random forest. Dataset yang digunakan adalah Amazon Review Dataset yang dari Kaggle terdiri dari lebih dari 21.000 ulasan pelanggan. Dari 9 atribut yang tersedia, penelitian ini hanya menggunakan review title, review tag, dan rating. Rating kemudian dijadikan dasar pelabelan emosi, yaitu rating 4 sampai 5 sebagai joy, rating 3 sebagai netral, rating 1 sampai 2 sebagai indah. Alur penelitian ini dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian dilakukan data cleaning dan processing teks. Setelah itu dilakukan pelabelan emosi, ekstraksi fitur menggunakan TF-PDF, pembagian data menjadi data latih dan data uji, penerapan smooth pada data latih, latihan model XGBoost, dan terakhir evaluasi performa model. Pada data cleaning dilakukan penghapusan data duplikat dan data yang memiliki nilai kosong agar kualitas dataset menjadi lebih baik. Setelah proses ini, jumlah data berkurang dari 21.214 menjadi 21.055 data. Artinya terdapat 159 data yang dihapus karena duplikat atau tidak lengkap. Tahap berikutnya adalah pre-processing text. Pertama dilakukan cleaning text, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil semua, serta menghapus URL, angka, simbol, dan tanda baca. Setelah itu dilakukan tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kumpulan kata sehingga setiap kata dapat diproses pada tahap berikutnya. Setelah tokenisasi, dilakukan stop word removal untuk menghapus kata-kata umum seperti the, is, dan and karena tidak memberikan informasi penting terhadap emosi. Selanjutnya dilakukan stemming, yaitu mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi bentuk dasarnya, sehingga kata-kata dengan makna yang sama dapat diperlakukan sebagai satu kata. Karena dataset belum memiliki label emosi, maka label dibuat berdasarkan nilai rating. Rating tertinggi diberi label joy, sedang diberi label netral, sedangkan rating rendah diberi label anger. Dari hasil pelabelan terlihat bahwa kelas anger mendominasi dataset, sedangkan kelas netral memiliki jumlah data paling sedikit. Kondisi ini menyebabkan data menjadi tidak seimbang. Setelah pre-processing teks selesai, data teks diubah menjadi bentuk numerik menggunakan teks PDF agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Teks PDF memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata yang penting di suatu dokumen tetapi jarang muncul pada dokumen lain. Pada penelitian ini digunakan maksimal 5.000 fitur sebagai konfigurasi utama. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% menjadi data latih dan 20%-nya data uji. Karena distribusi kelas tidak seimbang, pada data latih diterapkan smooth, yaitu teknik oversampling yang menghasilkan data sintesis pada kelas minoritas. Setelah smooth, jumlah data pada setiap kelas menjadi sama sehingga model dapat belajar lebih seimbang. Model utama yang digunakan adalah XGBoost.
Model dilatih sebanyak 2 kali, yaitu menggunakan data asli dan menggunakan data hasil smooth. XGBoost dipilih karena menggunakan konsep gradient boosting, mampu menangani data berdimensi tinggi seperti TFDF, serta memiliki mekanisme untuk mengurangi overfitting sehingga menghasilkan performa yang baik. Hasil pertama menunjukkan bahwa model tanpa smooth memperoleh akurasi sebesar 90%. Model sangat baik dalam mengenali kelas enter dan joy, tetapi masih kesulitan mengenali kelas netral. Hal ini terlihat dari nilai recall kelas neutral yang hanya 0,07, sehingga sebagian besar data netral masih salah diklasifikasikan. Setelah menerapkan smooth, kemampuan model dalam mengenali kelas netral meningkat. Nilai recall naik dari 0,07 menjadi 0,21, atau sekitar 3 kali lipat. Namun terdapat konsekuensi, yaitu akurasi keseluruhan turun menjadi 87%. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara peningkatan kemampuan mengenali kelas minoritas dan penurunan akurasi total. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan algoritma Navi Bayes dan Random Forest. Hasilnya menunjukkan bahwa XGBoost memperoleh akurasi dan F1 core tertinggi dibandingkan kedua algoritma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa XGBoost merupakan model yang paling baik untuk dataset pada penelitian ini. Penelitian ini juga menguji jumlah fitur TFDF mulai dari 1.000 hingga 10.000 fitur. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan jumlah fitur tidak memberikan perbedaan yang besar terhadap performa model. Nilai terbaik diperoleh pada sekitar 3.000 fitur, meskipun konfigurasi 5.000 fitur juga memberikan hasil yang hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa XGBoost mampu mengklasifikasikan emosi pelanggan dengan performa yang baik. Penerapan smooth berhasil meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas netral, meskipun akurasi keseluruhan sedikit menurun. Selain itu, XGBoost juga memberikan hasil yang baik dibandingkan X-Bayes dan Random Forest, serta cukup stabil terhadap perubahan jumlah fitur TFDF. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.